Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Mulyana, berasal dari UPBJJ UT Majalengka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547166695. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 pemrograman berbasis web dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh tutor pada portal e-learning. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, pertama-tama saya sudah melakukan penyesuaian struktur folder pada tugas 3 ini yang kemudian saya beri nama tugas 3 view UT. Saya juga di sini sudah melakukan atau mendownload file data bahan ajar JSON pada e-learning yang berisi data-data yang akan kita tampilkan. Saya juga melakukan penambahan data pengguna yang berfungsi untuk proses login. Oke, di sini juga ada penambahan folder service yang berisi api.js di mana berisi file untuk melakukan patching atau membaca data bahan ajar. Selanjutnya ada juga apps.js yang berisi Nyupue. Kemudian ini berfungsi untuk mengikat seluruh komponen dan menjadi induk seluruh komponen. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai indikator-indikator yang telah diminta oleh tutor pada e-learning. Di antaranya yang pertama, di sini saya sudah membuat view komponen yang berisi template, kemudian juga ada data, ada mounted, kemudian juga watch, method, dan computed yang merupakan pengorganisasian kode-kode agar penulisan HTML menjadi lebih mudah pada JavaScript. Selanjutnya pada file stock.html, di sini juga sintaks-sintaks sudah lebih sederhana karena pada bagian table di sini sudah tidak dideklarasikan lagi, hanya dilakukan pemanggilan tabelnya saja karena file tersebut sudah dipindahkan ke dalam stockapps.js karena sudah dilakukan pengorganisasian kode. Oke, kemudian juga di sini terdapat pada template terdapat sintak v-for ya. V-for ini dimana ini berfungsi untuk membaca data array dengan secara real time ya. Masih di dalam file stockapp.js, pada bagian ini terdapat computed yang berfungsi untuk melakukan filter dan sortir ya, dimana computed ini merupakan properti yang membuat data secara otomatis reaktif saat melakukan filtering and sorting. Selanjutnya, untuk form input baik pada file stock dan tracking sudah dipindahkan ke dalam file stockapps.js dan trackingapps.js, dimunculkan dalam bentuk modal baik pada saat melakukan detail-detail ataupun memunculkan timeline delivery order ataupun melakukan penambahan DO. Seperti ini sintaknya ya. Pada tugas 3 kali ini kita diperintahkan untuk menambahkan beberapa fungsi dan fitur pada modul data bahan ajar. Di antaranya kita harus melakukan trigger pada tombol keyboard, di mana saat kita melakukan enter saat pengisian data bahan ajar, maka data akan tersubmit secara otomatis. Begitupun ketika kita melakukan perubahan data bahan ajar. Di sini sudah ada beberapa handle key di dalam sebuah watch. Di sini dijelaskan bahwa ketika form atau modal muncul kemudian dilakukan enter, maka data akan tersubmit secara otomatis. Kemudian juga saat kita melakukan escape pada data bahan ajar, di sini saya menambahkan modul atau modal akan terclose secara otomatis ketika menekan tombol escape. Begitupun saat kita melakukan hapus pada data bahan ajar, maka di sini akan muncul pop-up untuk meyakinkan kita apakah kita ingin menghapus atau membatalkannya. Pada halaman atau modul tracking delivery order, kita juga diharuskan untuk melakukan penambahan fungsi dan fitur. Di antaranya adalah saat kita melakukan enter pada keyboard harus men-trigger pencarian nomor delivery order. Contohnya, pada bagian handle key enter ini, saat kita melakukan enter maka akan dilakukan pencarian nomor delivery order.
Kemudian juga saat melakukan penambahan data, jika data belum terisi dengan lengkap, maka akan muncul alert berupa data belum lengkap, silakan lengkapi semua. Kemudian juga saat melakukan escape, maka data yang telah kita inputkan sebelumnya akan di reset. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada bagian ini. Untuk perintah-perintah dan fitur lainnya sudah saya jelaskan pada tugas 2 sebelumnya. Baik, selanjutnya kita lakukan uji coba dengan cara mengklik kanan kemudian open with live server. Halaman Fundogame telah terbuka, kita masuk. Selanjutnya muncul halaman dashboard yang berisi greeting menunjukkan selamat pagi, nama saya diikuti dengan waktu dan jam. Selanjutnya kita masuk ke data bahan ajar. Di sini terdapat seluruh data bahan ajar. Kemudian juga kita dapat melakukan filter berdasarkan data bahan ajar per daerah. Jakarta, Surabaya, Makassar, untuk Padang dan Denpasar kosong ya. Selanjutnya kita juga dapat melakukan filter berdasarkan kategori, wajib, pilihan, dan praktikum. Selanjutnya problem based ya. Kita juga dapat melakukan reset. Selanjutnya kita juga dapat melakukan filter berdasarkan status aman, kemudian juga menipis, selanjutnya kosong. Kita reset lagi. Kita juga dapat mengurutkan data berdasarkan judul, maka data akan tersusun berdasarkan huruf abjad. Bisa juga melakukan berdasarkan harga, maka akan diurutkan berdasarkan harga terendah. Begitupun untuk quantity akan diurutkan berdasarkan angka terkecil. Di sini juga kita dapat melakukan penghapusan data. Contoh untuk judul dasar-dasar sosiologi, kita lakukan penghapusan. Sebelum menghapus, di sini muncul pop-up untuk meyakinkan kita melakukan penghapusan. Jika oke, maka data akan terhapus. Oke, kita lakukan refresh untuk mengembalikan data. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan data. Oke. Kita coba pastikan datanya. Kita lakukan enter untuk penambahan data bahan ajar. Maka data untuk daerah Padang pengantar matematika sudah bertambah ya. Oke, kita coba melakukan penghapusan kembali dan berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan perubahan data. Pada data biologi umum, kita akan coba kurangi kuantitinya. Kita klik tombol ubah. Selanjutnya untuk quantity kita coba ubah menjadi 5. Selanjutnya kita coba tekan tombol enter. Maka data akan berubah menjadi 5 dan status berubah menjadi menipis. Selanjutnya kita masuk ke halaman tracking ataupun tracking delivery order. Di sini sudah muncul data existing atau data yang sudah diberikan pada data bahan ajar.json. Selanjutnya kita melakukan uji coba untuk melakukan penambahan data. Kita klik tambah data, maka data akan terjerat secara otomatis. Kita lakukan penginputan data menggunakan NIM saya. Kita enter, maka data akan tersimpan. Baik, di sini saya akan melakukan sedikit koreksi karena saya baru menyadari ternyata pada tugas 3 ini pada modul tracking delivery order ternyata diharuskan dapat melakukan pencarian selain nomor DO yaitu NIM ya. Walaupun di sini klausulnya itu atau, tapi di sini saya akan mencoba menampilkan perintah tersebut ya berdasarkan referensi sintak atau kode yang saya temukan. Oke, pada bagian ini di sini ada function yang saya beri nama kata kunci ya, dimana ketika kata kunci ini tidak valid atau tidak ada, maka akan memunculkan alert masukkan nomor DO, NIM, nama terlebih dahulu. Kita langsung saja. Oke.
Kita coba dengan data yang tidak valid ya. Misalkan kita ganti menjadi nomor 3. Kita enter ya. Muncul alert seperti yang ada pada sintak tadi. Kemudian juga ketika pencarian kosong kita enter, sama ini juga. Tapi saat kita melakukan spasi ketika kita melakukan pencarian, nah ini suatu hal yang anomali. Karena kenapa bisa muncul hal ini? Diakibatkan karena kita belum menambahkan sintak trim ya, dimana dia akan menghandle pencarian berdasarkan data kosong atau spasi ya. Kita coba handle error ini dengan cara mengetikkan sintak berikut. Oke, kita save. Nah, sekarang ketika kita melakukan spasi dan melakukan enter, maka akan muncul alert yang sama. Oke, selain itu juga saya di sini menambahkan NIM untuk nilai pencarian ya. Oke, kita coba cari berdasarkan NIM. Enter, sudah keluar. Selanjutnya kita coba lakukan pencarian berdasarkan nama. Kita enter dan ini juga berhasil. Oke. Dengan demikian tugas 3 kali ini telah selesai dilaksanakan. Harapan saya ke depannya saya dapat mengembangkan aplikasi ini dalam proyek yang nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.